Ternyata keputusan Wojin dan anggotanya salah besar. Bukan perampok yang ia tembak, melainkan Yongmin, si direktur yang tentu saja akan menjadi berita memalukan bagi negara mereka. Sementara itu Tokyo dan lainnya pun segera membawanya masuk. Pria itu terlihat sangat kesakitan dan Tokyo segera meminta Ryo untuk mengobatinya karena hanya Ryo lah yang mempunyai pengalaman dalam hal ini. Dengan kejadian itu Wojin sangat panik dan segera menghubungi profesor untuk menanyakan keadaan direktur. Ia juga memohon kepada profesor untuk membawanya ke rumah sakit. Sebenarnya profesor tak mau kejadian itu terjadi, namun profesor juga tidak akan mengizinkan direktur keluar dari gedung dengan alasan apapun. Dengan itu Wojin pun meminta izin mengirim tenaga medis untuk mengobatinya. Wojin benar-benar kacau hari ini, hingga Kapten Mo Hyung datang dan menawarkan diri untuk masuk ke dalam sebagai tim medis jika para perampok mengizinkan mereka masuk, karena inilah satu-satunya kesempatan mereka. Sementara itu profesor menghubungi Berlin untuk memberitahu hal itu. Berlin pun menolaknya dengan tegas untuk mengantisipasi rencana yang telah disiapkan kepolisian. Namun profesor memutuskan untuk tetap mengizinkan tim medis masuk karena ia tak mau ada korban berjatuhan lagi. Profesor pun kembali menghubungi Wojin dan meminta untuk menyiapkan tim medis dalam waktu 1 jam. Mendengar hal itu, Kapten Mo Hyung pun mulai mempersiapkan peralatannya. Di saat semua sibuk dengan kekacauan yang terjadi, Denver mengajak ayahnya untuk melihat Misun sebagai bukti bahwa ia tidak benar-benar melakukan pembunuhan. Moskow merasa sangat kasihan melihat keadaan Misun yang semakin parah, dan Denver pun menegaskan bahwa semua ini terjadi karena si bajingan Berlin. Hingga tiba-tiba Tokyo dan Ryo datang untuk memeriksa keadaan. Melihat luka itu semakin parah, Tokyo meminta Ryo untuk menanganinya sembari menunggu para medis datang. Namun Ryo menolak hal itu karena ia takut jika Berlin mengetahuinya. Denver pun semakin muak dengannya dan menegaskan bahwa ia akan nekat mengeluarkan peluru yang masih bersarang. Mendengar kata medis, Misun pun penasaran dengan apa yang terjadi dan Denver memberitahu bahwa polisi telah menembak salah satu sandera. Misun seketika berpikir bahwa itu adalah Yongmin dan meminta Denver untuk memberikan pesan yang telah ia tulis kepadanya. Wojin dan timnya pun mulai berencana mengirim pasukan khusus melakukan penyusupan melalui ventilasi. Di saat para medis datang, ia juga meminta untuk mengulur waktu hingga pasukan khusus telah siap di posisi mereka. Dan setelah memastikan para sandera aman, maka mereka akan melakukan penyerbuan. Wojin pun menyerahkan kacamata canggih untuk Mo Hyung agar dapat berkomunikasi dan melihat keadaan di dalam dengan jelas. Di sisi lain, Tokyo pun memerintahkan semua sandera untuk memakai topeng dan menyambut kedatangan para medis. Di saat para medis memasuki pintu utama, mereka pun segera melakukan penggeledahan untuk memastikan semuanya aman. Profesor juga mengawasi gerak-gerik para medis itu dengan sangat teliti hingga menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah polisi. Mendengar hal itu, Ryo pun sangat khawatir, namun profesor menyuruhnya untuk tetap tenang dan mencari tahu motif mereka sebenarnya. Anggota khusus itu mulai menyelinap dengan sangat amat hati-hati. Bersamaan dengan itu, Berlin datang dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Melihat hal itu, Wojin pun sangat cemas takut rencana mereka terbongkar. Namun ternyata Berlin dan lainnya mengikuti arahan dari profesor agar tidak gegabah dan salah mengambil keputusan sebelum benar-benar mengetahui motif mereka. 로비에 가면을 쓴 무리들이 도열해 있는데 수저
Di saat operasi itu berlangsung, Berlin pun terus mengawasi mereka. Dokter itu terlihat sangat gugup dan Mo Hyuk terlihat sangat mencurigakan di sana. Dengan itu Berlin pun mendekatinya dan meminta Mo Hyuk untuk menggantikan dokter melakukan operasi. Merasa penyamaran terbongkar, Mo Hyuk melakukan pendekatan yang sangat berani dengan mengaku bahwa ia adalah polisi yang menyamar untuk mengawasi para medis dan keadaan para sandera. Mendengar pengakuan itu, Profesor mulai semakin curiga dan semakin yakin ada yang tak beres di sana. Dengan itu Ryo pun terus melakukan pelacakan. Setelah pasukan khusus tiba di lokasi, mereka pun memintanya untuk bersiap-siap melancarkan aksinya. Dan saat itu juga operasi pun diselesaikan. Di sini saya malah terfokus sama Denver, coba. Buat apa ngambil alat-alat medis? Apakah untuk mengobati Mission? 목표 지점에 곧 도착합니다. 계속 전진해요. Dengan kejadian itu, Profesor mulai menyadari bahwa ada yang tak beres dengan kacamata Mo Hyuk. Profesor sangat yakin bahwa di saat polisi dan para medis itu mengalihkan perhatian, pasti ada penyusup yang masuk dari tempat lain. Mendengar hal itu, Ryo pun sangat panik. Namun Profesor tetap mengingatkan, stay calm, be humble. Dan di saat para medis dipersilakan untuk keluar, Mo Hyuk sangat terkejut melihat semua topeng telah digantikan dan bertepuk tangan mengiringi perjalanan mereka. Wow. 기분 전환 좀 해봤는데. 야, 수. Melihat hal itu, Mo Jin pun sangat panik dan segera menyuruh pasukan khusus untuk meninggalkan posisi. Dan Tokyo, Kenya, dan Oslo pun mulai memeriksa semua ruangan hingga Ryo memberitahu bahwa semua telah aman terkendali dan rencana rahasia mereka juga berhasil dilaksanakan. Yang ternyata Profesor melakukan serangan balasan setelah menyadari bahwa itu adalah operasi pengalihan. Antisipasi untuk hari ini ternyata sudah pernah mereka bicarakan dan menyerahkan semua kepada Ryo. Yang ternyata Profesor menyuruhnya untuk menyadap ponsel Mo Hyuk. Karena Profesor tidak hanya berencana mengandang musuh, tapi juga menembus ke dalam dan menguasai semuanya, termasuk kepolisian. Dengan kejadian itu, Mo Hyuk pun lari ketakutan keluar dari gedung tanpa menyadari bahwa ponselnya telah tersadap. Semua terlihat sangat kebingungan. Kapan rencana mereka diketahui? Profesor memang hebat, tapi mengapa sehebat ini? 교수는 머리 꼭대기 위에서 우리를 교수가 게임을 장악한 뒤였다. Setelah para medis pergi, para sandera pun diperintahkan untuk segera membubarkan barisan. Namun Berlin mulai curiga bahwa Ryo menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, Denver, Moskow, dan Tokyo terlihat begitu sibuk memulai pengoperasian Mission. Melihat Denver tremor, Tokyo pun tak tahan lagi dan segera pergi mencari Ryo untuk menanganinya. Di momen itu, Mission masih sempat menanyakan Yongmin di sana, mengapa Mission begitu peduli dengan suami orang. Gak mesak nih karo Denver loh, malah milih sing wis duwe bojo, wis dok pekok nganti meteng ya, ngeri. Setelah memasuki ruangan itu, Tokyo begitu terkejut karena melihat Berlin telah menahannya. Di sana Berlin pun meminta untuk memberitahu apa yang mereka sembunyikan darinya. Jika tidak, maka ia tak segan-segan menyerahkan mereka ke polisi dan menggagalkan semua ini. Awalnya Tokyo bersikeras untuk tidak memberitahu tentang Mission yang masih hidup, namun Ryo terlihat sangat ketakutan. Sementara itu terlihat Mission yang kembali menanyakan keadaan Yongmin dan surat yang telah ia titipkan. Melihat respon dari Denver, kita tahu bahwa ia mulai menyukainya. Hingga tiba-tiba Berlin dan Helsinki pun datang berniat untuk membunuh wanita tersebut. Namun tentu saja Denver tak akan membiarkan hal itu terjadi. Berlin pun menegaskan bahwa jika Denver tidak pergi, ia akan menembak mereka berdua. Hingga tiba-tiba Kenya datang dan menggagalkan niat buruk Berlin sembari memperlihatkan surat yang ia temukan.
Masalah belum berakhir. Dengan lukanya yang semakin parah, Misun mulai kejang-kejang di sana. Melihat hal itu, Tokyo pun kembali meminta Ryo untuk melakukan penanganan. Sebenarnya Ryo tidak berani, namun ia nekat daripada nyawa Misun harus melayang. Setelah pengoperasian itu selesai, Tokyo pun datang menghampirinya dan curhat bersama di sana. Dalam percakapan mereka, kita jadi tahu bahwa Ryo mempunyai ketakutan terhadap darah. Namun orang tuanya adalah dokter dan ia dipaksa untuk menekuni hal yang sama. Sejak saat itulah ia mulai memberontak dan ikut perampokan. Ini hanyalah untuk mencari jati dirinya saja. Hingga benih-benih cinta pun mulai mengiangi mereka. Setelah menjalani operasi, Misun pun mulai membaik dan Denver masih setia menemaninya di sana, yang tentu saja hal itu membuat Misun mulai terhibur dan menyukainya. Melihat Misun membaik, Profesor pun sangat lega dan menyuruh Tokyo untuk memimpin tim di lapangan. Profesor juga berpesan untuk mengurung Berlin tanpa senjata sampai semua ini berakhir. Sementara itu kini ramai berita tentang kegagalan Wojin dan anggotanya yang membuat malu negara. Ia pulang untuk menenangkan pikiran dan memastikan keadaan putrinya aman. Namun ia benar-benar tidak bisa menyembunyikan kesedihan itu dari ibunya. Sedikit penjelasan ya guys ya. Wojin adalah seorang janda anak satu yang berpisah dengan suaminya, dan kini tanpa disadari ia dimanfaatkan Profesor untuk menguasai perampokan yang terjadi. Wojin yang sudah lama tidak dibelai pun pergi menemui Profesor atau kekasihnya. Profesor melihat Wojin sangat kelelahan dan memintanya untuk istirahat bersamanya. 마음속에서조차 말이다.